Acara selanjutnya puncak acara Mauhido Hasanah dari Bapak Kiai Haji Fahrul Sidik MAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil wadud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wassababil azami li kulli maulud afdali kulli abin wa afdali kulli maulud sahibil karami wal jud wa sahibis syafa'atil uzma wa liwa'il hamdi aliyil asma'i wa maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil maw'ud. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat pengasuh Majelis Taklim Siratul Jannah Al-Ustaz Imin Gunawan, semoga Allah selalu sehatkan beliau dan panjangkan umurnya untuk selalu taat membimbing para remaja muslim di lingkungan ini. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Abdurrahman Al-Kaf, Al-Habib Hamid Al-Kaf, Al-Habib Hasan Al-Kaf, Habib Muhammad bin Hasan Al-Hamid, Bapak RW, para pengurus masjid dan musola, Bapak RT di lingkungan RW 5 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciratas, Jakarta Timur. Alhamdulillah, malam hari ini walau sudah hampir berada di bulan Jumadil Akhir, tapi semarak Maulid masih kita gaungkan dalam rangka menumbuhkan rasa cinta, semangat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anakku semua yang hadir di majelis ini, semua semoga kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita selain memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berusaha selalu meningkatkan syukur kita. Syukur kita, takwa kita, sabar kita, dan nilai-nilai ibadah yang lainnya. Karena itulah sesungguhnya yang akan menghasilkan, yang akan bermanfaat bagi kita. Saat ini kita masih hidup. Sebentar lagi kita akan mati. Bahkan masih hidup saja Allah sudah menyebutnya mati. Ibu, bapak, kita yang masih hidup ini Allah sudah menyebutnya mati. Apalagi kalau sudah mati. Yang dipanggil oleh Allah sebagai orang yang mati bahkan bukan kita. Justru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau adalah mayit Muhammad, wa innahum mayyitun, dan mereka juga sesungguhnya adalah mayit. Nabi Muhammad saat itu masih hidup, tapi sudah dipanggil mayit. Oleh karenanya dalam dunia thariqah, ya, kita ini sudah berhak ditalkin. Jadi talqin itu bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal atau orang yang akan meninggal yang disebut dengan sakaratul maut. Justru yang masih hidup juga perlu ditalqin. Kata Nabi, laqinu mautakum, talqini orang-orang mati kalian. Dan kita tadi oleh Allah disebut orang yang mati. Lalu kemudian ada teori cara menalkin orang-orang yang masih hidup. Itu nanti bertemu dengan guru mursyid dalam dunia thariqah. Nah, itu ada ilmunya sendiri, tidak dibahas di sini. Di sini saat ini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah,
kita sedang berada di majlis ilmu dan majlis zikir. Maka majlis ilmu dan majlis zikir adalah dua majlis yang sangat mulia. Tinggal kita lihat siapa di antara kita yang cenderung kepada majlis ilmunya dan siapa di antara kita yang lebih cenderung ke majlis zikirnya. Dua-duanya ada mahabbah, dan tanpa mahabbah dua majlis ini tidak ada nilainya dalam skala kualitas. Tapi dalam amaliyah Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedikit ada imbalannya, apalagi banyak. Jadi jangan dianggap semua atau sesuatu yang kita lakukan sia-sia, tidak ada. Cuman ada apa disebutnya derajat-derajat yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingin berkualitas hidupnya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, saya tanya sekarang, kira-kira kalau ibadah atau zikir tanpa ilmu bagaimana? Sah tidak? Atau utama tidak? Jawabannya tidak. Contoh ibadah yang tanpa ilmu. Bapak, ibu, saudara berwudu kalau mau sholat, itu sudah ngerti ilmunya. Kalau mau sholat wudu, cuman begitu dipraktekkan, nah karena ngajinya kurang selesai, kurang tuntas, setengah-setengah, maka wudunya masih terlihat tidak benar. Dan saya sering menyaksikan di antara kaum wanita terutama ketika berwudu, ya, itu tidak sempurna wudunya. Kenapa? Saat kapan dia? Saat membasuh kedua tangannya, karena apa disebutnya pergelangan baju tangannya sempit, sehingga ketika membasuh tangan tidak sampai sikunya. Padahal Al-Quran mengatakan kalau membasuh tangan, ya, itu sampai kedua sikunya, ilal marafiq, sampai kedua sikunya. Nah ini berarti tidak pakai ilmu. Ada lagi yang lebih parah lagi, terutama ibu-ibu nih, saat sujud ketika sholat. Sujud ketika sholat itu, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ada ilmunya. Kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Al-jabhah, wal yadain, wa rukbatain, wa atrafil qadamain. 1 kening, coba dihitung oleh Bapak, dihitung. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Yang pertama al-jabhah, ini kening. Yang kedua yadain, apa namanya, kafain, 2 telapak tangan. Yang itu 3 berarti. Lalu 4-5-nya adalah waruk batain, 2 lutut. Yang itu berarti 5. Ketujuhnya, 6-7-nya wa atrafal qadamain, yaitu 2 ujung jari kaki. Nah sekarang mana yang harus dibuka saat sujud, artinya harus nempel ke tempat sujud? Yang wajib dibuka 1, yaitu kening, wajib dibuka dan wajib ditempelkan ke tempat sujudnya. Maka dalam hal ini, bila Bapak sholatnya pecinya begini, nah kalau mau sholat begini, ya. Kalau ceramah begini, ya. Kalau main gapleh begini. Ya. Tapi kalau mau sholat begini, Pak. Walaupun waktu ceramah begini, ya. Kalau mau sholat dikeataskan, karena bisa menghalangi sampainya atau nempelnya kening ke tempat sujud. 1 tuh, ya. Yang boleh dibuka, boleh ditutup, artinya boleh nempel langsung, boleh tidak, yaitu telapak tangan. Itu boleh pakai kaos tangan, boleh juga tidak. Yang wajib ditutup yaitu lutut, wajib ditutup, tidak boleh dibuka, ya. Begitu juga telapak kaki atau ujung jari kaki, untuk wanita wajib ditutup, untuk laki-laki boleh dibuka, boleh ditutup. Boleh pakai kaos kaki bagi laki-laki, boleh tidak, tapi wanita wajib tertutup. Itu ilmu tuh, ilmu nih, ya.
Nah, ketika saya mengamati, Bapak Ibu, selain saya santri, kalau dipanggil kiai ketinggian, saya santri. Saya nyantri pertama di Indramayu, kemudian pindah ke Pare, Kediri, Jawa Timur, lalu kuliah di UIN, S1-nya dan S2-nya di PT IKI. Nah, selain itu semua, saya sekarang bertugas di SMA, ngajar, guru, Pak. Artinya apa? Saya mengamati betul, karena di akhir ujian mereka, di kelas 12 itu ada praktek ibadah. Ya, Bapak Ibu yang anaknya di SMA kan pasti ada dialog di antara mereka dan Bapak Ibu ya. Ketika diuji praktek itu, mereka sholat pakai mukenah. Mukenahnya itu potongan, Pak. Kalau dulu mukena itu apa, lanjut ya, dari atas ke bawah tuh satu jahitan. Sekarang ada dua, artinya bisa dipakai bawahannya saja, bisa dipakai atasannya saja. Nah, ketika sujud, mereka itu banyak yang salah sujudnya. Yaitu tadi, harusnya kening itu wajib dibuka, ternyata tertutup. Oleh apa? Oleh potongan mukenahnya. Mukenahnya itu disujudin. Mukenahnya disujudin. Padahal tempat sujud dan keningnya terhalang olehnya. Kalau mau mukenah disujudin, mukenahnya dilepas, dijadikan tempat sujud, itu baru namanya tidak terhalang keningnya oleh sesuatu. Tapi kalau mukenahnya dipakai, sorban ini dipakai, peci dipakai, lalu sujud terhalang oleh yang dipakai itu, maka sujudnya tidak sah. Nah, ini ilmu, ya. Belum lagi saat sami Allahu liman hamidah, itu tangan mereka kelihatan lengannya. Itu aurat bukan? Aurat. Jadi udahlah sujudnya nyujudin mukena, tangannya ketika sami Allah atau ketika i'tidal terlihat kebuka, dilihat lagi kakinya kalau sujud ngangkat, nggak nempel ke tempat sujud. Ini ibadah yang seperti ini contoh ibadah yang tidak pakai ilmu. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, saya prihatin setelah membaca hadis Nabi yang berbunyi begini. Kata Nabi kepada sahabatnya, innakum asbahtum fi zamanin qalilun fuqaha'u katsirun khutoba'u. Kalian para sahabatku sekarang tengah berada di satu masa di mana banyak ahli fikihnya, sedikit ahli ceramahnya. Coba perhatikan baik-baik kalimatnya. Kalian sekarang tengah berada di masa di mana banyak ahli fikihnya, sedikit ahli ceramahnya. Jadi kalau begitu, para sahabat banyak enggak yang berprofesi penceramah? Banyak enggak, Pak? Para sahabat Nabi yang berprofesi sebagai penceramah banyak enggak? Sedikit. Bahkan banyak sahabat Nabi yang disuruh ceramah, banyak yang enggak mau. Padahal ilmunya luar biasa. Ilmunya luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Orang gurunya adalah maha guru yang luar biasa. Tentu ilmu yang dari maha guru itu ditransfer kepada santrinya, kepada muridnya, tentu tidak banyak yang berkurang. Tapi kalau ke sini umat semakin berkurang dari sumber ilmu yang hakikinya. Maka kita perlu heran, perlu membandingkan. Kenapa para sahabat kok tidak banyak yang jadi penceramah? Lalu kata Nabi, ini sebagai pertanyaan buat kita dan nanti sambil cari jawabannya. Lalu kata Nabi, qalilun sa'iluh wa katsirun mu'tuh. Banyak yang memberi tapi sedikit yang minta-minta saat itu. Lalu kata beliau, wa sayati zamanun, di mana nanti akan datang satu masa, katsirun khutoba'u wa qalilun fuqaha'u. Banyak ahli ceramahnya, sedikit ahli fikihnya. Beda tidak, Pak? Ahli fikih dengan ahli ceramah. Bedanya di mana? Kalau ahli ceramah, ya sebunyi-bunyinya, yang penting ada retorika, ada mimik, ada gaya, apalagi tuh, yang kira-kira
ngetren lah, berbeda dengan yang lain yang sebelumnya. Itu penceramah tuh, begitu ditanya, Ustadz mohon maaf, kalau Lailatul Qadar itu bisa enggak ya terjadi di siang hari? Kalau Allah menghendaki bisa. Itu jawabannya. Karena bukan ahli fikih, asal jawab saja. Ya, Lailatul Qadar yang namanya Laila itu malam, Bapak, Ibu. Laila itu artinya malam. Jadi tidak mungkin Lailatul Qadar terjadi di siang hari. Itu banyak contoh-contohnya, banyak. Ya, jadi apalagi di bab warisan, bab falak, bab haid, banyak yang tidak paham. Jangankan jamaahnya, ustadznya sendiri nggak paham, terutama di bab haid. Haid itu seperti apa? Darahnya berapa macam warnanya? Terjadinya berapa hari selama sirkulasi sebulan itu? Itu macam-macam. Sehingga ketika riset Imam Syafi'i tentang hal ini, beliau menikahi wanita sebanyak 150 kali. Hanya ingin bertanya, berapa Anda mengeluarkan darah saat 1 bulan atau tiap bulannya. Hanya ingin bertanya, begitu beliau tidak mau kepada sembarang orang yang bukan mahramnya, agar menjadi mahramnya dinikahi hanya untuk kepentingan itu. Itu rumit sekali. Ya, maka jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi saat itu, al-amal fihi khairum minal ilm. Amal lebih utama daripada ilmu. Artinya apa? Rajinlah ibadah walaupun sedikit mencari ilmu. Karena ilmu tiap hari disampaikan oleh Nabi. Yang penting saat itu praktekkan, amalkan. Kalau Nabi mengajarkan sholat duha, laksanakan sholat duha. Kalau Nabi mengajarkan sholat tahajud, laksanakan sholat tahajud. Kalau Nabi mengajarkan sedekah, laksanakan sedekah. Saat itu yang lebih baik adalah beramal. Artinya majlis amal lebih baik dari majlis ilmu. Tapi nanti kata Nabi akan datang satu masa di mana banyak penceramahnya, sedikit ahli fikihnya. Terjadi mungkin saat ini, maka saat itu kata beliau, ilmu lebih utama daripada amal. Ilmu lebih utama daripada amal. Artinya apa? Jangan sampai rajin sholat berjamaah ke masjid, saatnya taklim, nggak mau taklim. Itu kebalik, Pak, Bu. Ya, saatnya maulid ada majlis ilmu, pergi misalnya, ya, itu namanya apa namanya, kurang apa? Kurang sedikit lagi mendengarkan ilmu yang disampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti efeknya kepada ibadah. Ibadah tanpa ilmu akan tertolak, akan sia-sia. Maka cinta itu penting, jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Majlis ini sekali lagi selain majlis ilmu adalah majlis zikir. Majlis ilmu dan majlis zikir tidak akan berkualitas jika tidak diiringi dengan mahabbah. Maka penting dalam hal ini kita bermahabbah. Kalau maulid berarti kita menambah mahabbah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di majlis taklim, majlis ilmu, usahakan bertambah mahabbah kepada guru-guru kita untuk manfaat ilmu yang telah kita dapatkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, sehingga saya berkesimpulan, inginnya majlis menjadi majlis ilmu, mari kita tingkatkan ilmunya. Ilmu tentang apa? Salah satunya adalah ilmu tentang mahabbah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi ketika khutbah Jumat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, saya sekali lagi mohon maaf, ya saya biasa taklim, nggak biasa ceramah gitu ya. Jadi inginnya ya menyampaikan ilmu-ilmu saja, nggak banyak, nggak bisa canda-candaan, nggak bisa, ya. Nah, yang penting walaupun sedikit ada manfaatnya, ada ilmunya. Jadi ketika itu Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang badui datang, lalu di tengah-tengah khutbahnya dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Lagi khutbah nanya kapan kiamat, Nabi nggak jawab. Lalu nanya lagi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi diam saja. Nabi itu pernah bersabda, idza su'idal khatibu alal mimbar fala yatakallam. Jika khatib sudah naik mimbar maka jangan bicara. Makanya Nabi nggak jawab. Kalian ini gimana? Sudah saya sampaikan, mungkin begitu dalam hati Nabi.
saat khotib berkhutbah jangan bicara, apalagi main HP. Sekarang ini kejadian Bapak Ibu, saya pernah mampir Jumatan di rest area, lupa rest area berapa itu. Kebetulan masuk masjid situ, pas di depannya ada orang sedang otak-ngatik HP. Itu belum adzan, belum khutbah, belum naik. Adzan, begitu adzan, ya sholat, main HP lagi. Sampai khutbah turun, main HP baru kelar. Itu ada Pak, jamaah yang seperti itu, karena sudah terkontaminasi oleh buruknya atau sisi negatifnya teknologi. Jadi bukan hanya ngobrol, main HP juga dilarang, walaupun tidak ada hadisnya. Bapak cari hadisnya, main HP haram saat khutbah disampaikan atau sia-sia, nggak bakal ketemu. Sampai kiamat kurang 2 hari, Bapak cari hadisnya nggak bakal ketemu. Karena zaman Nabi belum ada HP. Tapi ulama berkesimpulan, bagian dari lago adalah main HP. Ya, main kerikil saja waktu zaman sahabat Nabi ditegur oleh Nabi karena itu perbuatan lago. Maka pantas kalau Nabi tidak menjawab pertanyaannya. Lalu begitu ketiga kalinya, karena dia maksain jawab, mungkin belum tahu ilmunya, Nabi jawab. Kata Nabi, emang apa yang sudah kamu persiapkan? Lalu dia jawab, tidak ada ya Rasulullah, hanya aku cinta kepadamu, katanya. Lalu Nabi menjawab, kata beliau, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Nah, hadis ini yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik. Kata beliau, sejak itu aku dan sahabat-sahabatku yang lain merasa sangat gembira, tidak terhingga, karena Nabi bersabda, pasti orang yang mencintai beliau akan bersama beliau. Yakin tidak Pak? Yakin. Cuman pertanyaannya, apakah benar sekedar cinta yang buta, cinta yang salah juga termasuk, apa tidak? Nah, ini yang sering disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Jazil Khalil dalam analogikan cinta kepada Nabi SAW dengan benar. Bapak Ibu pasti yakin, pasti membenarkan bahwa orang Kristen sangat mencintai Nabi Isa. Kira-kira begitu tidak Pak? Iya, cinta mereka sampai kelewatan sehingga menuhankan Nabi Isa, sehingga mereka mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itu sampai kelewatan seperti itu. Padahal Nabi Isa melarang, ya Allah melarang, Nabi Muhammad melarang, karena saking cintanya mereka kepada Nabi Isa, yang kemudian mereka sebut Yesus, sampai-sampai mereka menuhankan Nabi Isa. Menurut Bapak Ibu, apakah orang Nasrani nanti akan bersama Nabi Isa di surga? Akan bersama tidak? Tidak, kenapa? Kenapa? Karena cara mencintainya salah. Nah, hati-hati kita jangan sampai cara mencintai Nabi salah. Ya, kalau orang yang cinta Nabi tentu tanda-tandanya ada. Selain cinta hadir di majlis maulid, juga cinta mengamalkan sunnah-sunnahnya. Cinta berkata-kata dengan baik, dengan sopan, dengan santun, berakhlak mulia, sayang kepada sesama, kepada anak, kepada murid dan lain-lain. Itu adalah ciri cinta yang mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya, Bapak Ibu, saat masih punya anak 2, saya pernah ngalamin begini. Saya pernah marah ya karena anak yang kecil melakukan kesalahan, jadi jangan sampai terulang. Itu kakaknya anak saya ya, itu anak saya yang pertama ikut ngomelin adiknya. Ketika dia ngomelin adiknya, ternyata menurut pandangan orang tuanya nggak seneng Pak. Saya sebagai orang tuanya nggak terima kalau dia ikut-ikutan ngomelin adiknya. Kan begitu Pak ya, kadang ada anak yang merasa hormat, merasa cinta orang tua, tapi ikut-ikutan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya, padahal orang tuanya tidak menghendaki itu. Maksud saya begini, hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kita memerangi saudara kita
atas nama cinta. Nah, sekarang kan lagi ini nih, lagi fitnah menyebar kemana-mana ya. Ya, sehingga orang Islam dengan orang Islam lainnya membenci, mencaci, bahkan ada sampai yang mengkafirkan dan lain-lain. Yang belum tentu nabinya cinta, nabinya ridho, nabinya suka. Nah, ini hati-hati. Karena saat pengalaman saya, anak saya yang kedua dimarahin oleh anak saya yang pertama, itu sayangnya tidak suka. Jangan-jangan begitu Nabi kepada kita. Maka untuk itu, mulai malam ini dan seterusnya, apabila kita ada dendam, ada permusuhan di antara kita, apalagi masih saudara, adik, kakak, ponakan, ya, apalagi dengan orang yang biasa kita hidup sehari-hari, orang tua, tetangga dan lain-lain, apabila ada benci di antara mereka karena faktor beda mazhab, karena beda politik, hati-hati, itu akan bisa menyebabkan tidak cintanya Nabi kepada kita. Padahal kita sampai saat ini berusaha mensiarkan maulid adalah demi untuk menumbuhkan mahabbah kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah setengah jam tapi sudah setengah 11, udah malam ya. Alhamdulillah. Ada nggak ilmunya yang didapat? Alhamdulillah. Mohon maaf bila ada yang kurang. Itulah hasil ngaji saya sedikit. Mudah-mudahan kita tetap rajin ngaji ya. Ngajinya bukan hanya di majlis maulid. Ada majlis taklim di sini, di sana ada majlis taklim. Hadiri semua. Kalau bisa bawa pulpen, bawa buku, biar tidak gampang lupa, dicatat apa yang dihasilkan dari hasil taklimnya. Karena majlis ilmu itu saat ini lebih utama daripada majlis zikir. Insya Allah Nabi bersabda demikian. Ya, pahalanya orang ngaji sampai-sampai Nabi bersabda itu lebih baik daripada sedekah 100 ekor kuda di jalan Allah. Luar biasa. Bahkan lebih baik daripada memerdekakan 100 apa 1000 orang budak. Itu hadis Nabi kepada sahabat Ibnu Mas'ud demikian. Oleh karena itu, bagi yang mencari pahala dan ilmu ada di majlis taklim, tapi bagi yang mencari hanya pahala saja tidak harus di majlis taklim, di majlis zikir juga ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.